Getaran. Pengertian getaran. Ketika kamu bermain ayunan, kamu selalu bergerak bolak-balik, naik turun. Gerak bolak-balik seperti ini disebut gerak periodik. Nah, gerak bolak-balik secara periodik melalui lintasan yang sama seperti inilah yang disebut getaran. Contoh getaran yang lain yakni gerak berulang pada bandul jam dinding. Kamu akan melihat tiap ayunan bandul memerlukan waktu yang sama melalui lintasan yang sama. Atau, perhatikan ketika kamu memukul kulit drum. Kamu akan melihat kulit drum bergerak bolak-balik naik turun. Parameter getaran. Ada dua parameter getaran, yaitu amplitudo dan periode atau kebalikan dari frekuensi. Untuk memahaminya, mari kita lakukan kegiatan sederhana berikut. Letakkan sebuah mistar plastik di atas meja. Tahan salah satu ujung mistar dengan telapak kirimu dengan keadaan yang seimbang A, tarik ujung mistar ke bawah ke titik B, kemudian lepaskan dan amati gerakan mistar. Ujung mistar yang kamu lepaskan dari B akan bergerak ke atas ke C melalui titik A. Kemudian kembali bergerak ke bawah atau titik B melalui titik A. Jarak A ke B atau A ke C adalah simpangan terbesar yang dapat dimiliki oleh ujung mistar. Nah, simpangan terbesar inilah yang disebut dengan amplitudo. Jadi, dari ujung bawah B ke ujung atas C atau B ke C adalah 2 kali amplitudo. 1 kali getaran adalah ketika ujung mistar bergerak dari titik B ke A, ke C, ke A, ke B. Atau A ke C, ke A, ke B, ke A, atau A ke B, ke A, ke C, ke A. Jika gerak ujung mistar A ke C ke A, atau B ke A ke C, maka dikatakan setengah getaran. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran disebut periode, yang dilambangkan dengan T besar. Untuk mengukur periode getaran, maka dapat digunakan persamaan T besar sama dengan T per N, dengan T besar adalah periode getaran, satuannya sekon. T adalah waktu yang diperlukan, satuannya sekon. N adalah jumlah getaran. Periode berkaitan dengan frekuensi yang diberi lambang dengan F, yang didefinisikan dengan banyaknya getaran yang dilakukan benda dalam 1 sekon. Dalam bentuk matematisnya ditulis dengan T besar sama dengan 1 per F, atau F sama dengan 1 per T besar. Satuan internasional atau SI untuk frekuensi adalah Hertz, atau disingkat HZ, yang diambil untuk menghormati seorang ilmuwan Jerman yang bernama Henry Hertz. Contoh. Sebuah pegas dalam keadaan seimbang A ditarik ke kedudukan B, kemudian dilepaskan. Waktu untuk menempuh dari B ke A 1 kali adalah 0,2 sekon. Berapakah frekuensi getaran tersebut? Jawab, waktu dari B ke A sama dengan 0,2 sekon. Dengan periode, T besar adalah waktu satu getaran, yaitu waktu dari B ke A, kemudian ke C, lalu ke A dan diakhiri dengan B. Waktu dari B ke A yaitu 1/4 getaran atau 1/4 periode T besar. Nah, jika kita kali silang, maka hasilnya T besar sama dengan 4 kali waktu dari B ke A yang sama dengan 4 dikali 0,2 sekon atau sama dengan 0,8 sekon. Dan frekuensinya dapat kita hitung dengan persamaan frekuensi F sama dengan 1 per periode T besar sama dengan 1 per 0,8 sekon. Untuk memudahkannya, ubahlah penyebut yang merupakan bilangan desimal ini dengan bilangan bulat, dengan mengalihkan penyebut dengan 10. Begitu juga pada pembilang. Sehingga menjadi 10 per 8 Hz atau sama dengan 1,25 Hz. Kamu telah mengetahui bahwa periode adalah selang waktu untuk melakukan getaran yang diperoleh dengan membagi selang waktu dengan satu getaran.
Nah, tentunya sangat sulit untuk mengukur selang waktu yang terlalu singkat ini, bukan? Oleh karena itu, maka terlebih dahulu kita ukur selang waktu dari beberapa getaran, misalnya 10 atau 20 getaran, kemudian periode getaran dapat kita peroleh dengan membagi selang waktu dengan 10 atau 20 tersebut. Namun, apakah periode getaran dipengaruhi amplitudo? Untuk mengetahuinya, mari kita lakukan percobaan berikut. Sediakan sebuah pegas, statif, beberapa beban, dan sebuah stopwatch. Mula-mula, gantunglah pegas tersebut pada statif, dan gantunglah sebuah beban pada ujung pegas yang bebas hingga pegas mulur sedikit sampai ke titik seimbang A. Kemudian, tariklah beban dari kedudukan seimbang A sejauh 5 cm ke bawah pada kedudukan B, lalu lepaskan. Bersamaan dengan itu, jalankan stopwatchmu. Tentu beban akan bergerak bolak-balik atau bergetar dari titik B ke A, kemudian ke C, lalu ke A dan ke B. Periode benda bergantung pada panjang tali. Misalnya pada bandul jam dinding. Apabila penggantung bandul jam dinding kita perpendek, akibatnya jumlah getaran bandul tiap sekon akan bertambah. Sebaliknya, jika penggantung bandul kita perpanjang, maka jumlah getaran bandul tiap sekon akan berkurang. Oleh karena itu, ketepatan waktu pada jam dinding dapat kita atur dengan cara mengatur panjang bandul dari pusat putarannya. Periode getaran seperti ini juga terjadi pada ayunan sederhana. Maka, dapat disimpulkan bahwa periode getaran adalah 1. Tidak bergantung pada amplitudo. 2. Tidak bergantung pada massa beban. 3. Bergantung pada panjang tali. Pengertian gelombang. Isilah baskom dengan air. Lalu, letakkan potongan kertas di atas air dan berikan gangguan air dengan tanganmu hingga terbentuk gelombang kecil. Perhatikan, ketika air di dalam baskom diganggu, maka timbul gelombang kecil yang bergerak menjauh dari sumber gangguan menuju tepi baskom. Gerakan gelombang tampak dari sobekan kertas yang bergerak naik turun. Nah, tampak bahwa gelombang ditimbulkan oleh getaran dari tanganmu. Maka, dapat kita katakan bahwa gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. A. Gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu, gelombang TV dan gelombang radio dapat merambat? Contohnya saja, kamu dapat menyaksikan pertandingan bola di Italia secara langsung, padahal jarak rumahmu ke negara tersebut sangat jauh. Kamu dapat melihat acara TV karena adanya gelombang elektromagnetik. Walaupun di luar angkasa adalah ruangan hampa, tetapi gelombang elektromagnetik dapat merambat di luar angkasa menuju satelit bumi. Karena gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan zat perantara. Perpindahan gelombang elektromagnetik juga digunakan pada telepon genggam, siaran radio, gelombang cahaya, dan gelombang radar. B. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya. Gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang pada selinki merupakan contoh-contoh gelombang mekanik. Air, udara, tali, dan selinki adalah medium yang digunakan untuk merambatkan gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang pada selinki. Dan umumnya, gelombang mekanik dapat diamati dengan mata telanjang. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Walaupun gelombang permukaan air dan gelombang bunyi merupakan gelombang yang memerlukan medium untuk merambat atau gelombang mekanik, tetapi keduanya memiliki perbedaan, yakni arah getaran atau arah rambat medium berbeda terhadap arah rambat gelombangnya. Berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya,
Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. A. Gelombang transversal. Untuk memahami gelombang transversal, kamu dapat melakukan kegiatan sederhana berikut. Ikatlah salah satu ujung tali yang panjangnya kira-kira 4 meter ke gagang pintu yang tertutup. Kemudian, ujung yang tidak terikat kamu gerakan naik turun. Nah, perhatikan getaran merambat horizontal sepanjang tali. Arah rambat gelombang tegak lurus dengan arah getarannya, dan ini disebut gelombang transversal. B. Gelombang longitudinal. Untuk memahami definisi gelombang longitudinal, kamu dapat melakukan kegiatan seperti berikut. Letakkan selingki di atas lantai dan minta seorang temanmu untuk menahan salah satu ujung selingki. Dan ujung yang tidak ditahan kamu gerakan maju mundur. Maka kamu dapat melihat bahwa getaran atau usikan yang merambat di sepanjang selingki berbentuk rapatan atau renggangan. Sedangkan arah getaran sejajar dengan arah memanjang selingki. Gelombang yang arah rambatannya sejajar. Mengamati bentuk gelombang. A. Mengamati bentuk gelombang transversal. Gelombang tali dan gelombang air merupakan gelombang transversal karena arah rambat gelombang tegak lurus dengan arah getarannya. Jika digambarkan, bentuk gelombang transversal akan tampak seperti berikut. Dari A ke B lalu ke C, dan dari E ke F hingga ke G disebut bukit gelombang. Dari C ke D hingga ke E disebut lembah gelombang. Untuk B dan F disebut puncak gelombang. Untuk D disebut dasar gelombang. Dari A ke C, kemudian ke E hingga ke G, disebut simpul-simpul gelombang. Dari B ke B aksen, dari D ke D aksen, dan dari F ke F aksen disebut amplitudo. Panjang gelombang atau lambda adalah panjang satu gelombang yang terdiri dari satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Jadi, satu gelombang pada gambar ini adalah dari A ke B kemudian ke C, lalu ke D hingga berakhir di E, atau dari B lalu ke D kemudian ke E, dan berakhir di F, atau dari C ke D kemudian ke E, lalu ke F hingga ke G. Maka, panjang dari A ke B adalah 1/4 panjang gelombang atau lambda, dan panjang dari A ke B lalu ke C adalah setengah lambda, dan panjang dari A ke B kemudian B. Mengamati bentuk gelombang longitudinal. Ketika kamu mengamati gelombang longitudinal pada selingki, maka yang kamu lihat adalah pola berbentuk rapatan dan renggangan yang tidak sama panjang. Panjang satu gelombang longitudinal atau satu lambda adalah jarak antara satu rapatan ke rapatan berikutnya, atau jarak antara satu renggangan ke renggangan berikutnya. Sedangkan jarak antara pusat rapatan dengan pusat renggangan yang berdekatan adalah setengah panjang gelombang atau setengah lambda.